Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hema dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai gangguan neurokognitif. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Arsya Syafa Rohmania, selanjutnya ada Filzah Syahri Izati, dan selanjutnya ada Indah Siswanti. Kemudian yang terakhir saya sendiri, Mia Alfianita. Jadi, gangguan neurokognitif ini apa sih? Gangguan neurokognitif adalah gangguan yang didiagnosis berdasarkan defisit fungsi kognitif yang menunjukkan perubahan nyata dari tingkat fungsi sebelumnya, seperti fungsi kita berpikir, menyimpan memori, dan perhatian. Jadi, kaitannya adalah dengan daerah otak tertentu dan jalur saraf tertentu di otak. Gangguan ini tidak disebabkan oleh psikologis, tapi disebabkan oleh penyakit fisik atau medis, juga penggunaan penarikan obat yang mempengaruhi fungsi otak. Kemudian, kenapa gangguan neurokognitif ini sangat mengkhawatirkan? Ya, karena gangguan ini menyerang neurokognitif kita, di mana fungsi berpikir, bernalar, menyimpan, dan mengingat informasi yang semuanya itu bergantung pada fungsi otak. Di mana semakin luas kerusakan pada otak, maka semakin luas juga kerusakan fungsinya. Orang yang memiliki gangguan ini akan bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, toileting, dan tentunya perawatan. Kemudian, DSM-5 ini mengkategorikan gangguan kognitif menjadi 3, yaitu gangguan neurokognitif utama, ringan, dan delirium. Nah, dari ketiga kategori itu, mari kita bahas mulai dari delirium. Sebenarnya delirium itu apa sih? Ya, delirium berasal dari akar bahasa Latin yang maknanya menyimpang dari garis atau norma dalam persepsi, kognisi, dan perilaku. Delirium merupakan keadaan kebingungan mental di mana orang sulit memusatkan perhatian mereka, berbicara dengan jelas, dan mengorientasikan diri mereka ke lingkungan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh dari gejala delirium. Yang pertama, merasa sulit untuk mengabaikan rangsangan. Dalam hal ini, rangsangan menjadi tidak relevan atau mudah sekali untuk mengalihkan perhatian mereka ke tugas-tugas baru. Mereka mungkin berbicara dengan semangat, tapi ucapan mereka tidak banyak mengandung makna. Lalu, yang kedua, ada disorientasi waktu. Umumnya, orang yang memiliki gangguan ini juga mengalami disorientasi waktu dan juga disorientasi tempat. Jadi, mereka nggak tahu sekarang itu jam berapa, tanggal berapa. Mereka juga kadang tidak tahu mereka di mana, dan hal itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Lalu, yang ketiga adalah halusinasi. Mereka juga mengalami halusinasi yang menakutkan, terutama halusinasi visual. Semakin hari kemungkinan keadaannya semakin buruk karena halusinasi yang dibuat oleh mereka. Lalu yang terakhir adalah gangguan persepsi. Contohnya, saat mereka berilusi, mereka merasa seolah tempat tidur mereka itu memiliki muatan listrik yang melewatinya. Jadi memang ada beberapa perlambatan yang dramatis. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini ada 10 poin atau penyebab dari delirium itu sendiri. Yang pertama adalah trauma kepala. Umumnya orang dengan trauma kepala ini memiliki ingatan atau memori yang mendalam atas trauma yang ada pada fungsi otak itu sendiri. Lalu selanjutnya ada gangguan metabolisme yang
akan berakar pada fisik mereka. Dan yang ketiga, ada penyalahgunaan zat atau obat-obatan yang pernah mereka konsumsi. Lalu, selanjutnya ada ketidakseimbangan cairan, dan gangguan kejang, kekurangan vitamin, lesi otak, stroke, dan penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Ada juga paparan dari zat beracun, dan efek samping dari gangguan obat-obatan tertentu atau keracunan dari obat alkohol yang mereka konsumsi. Baik, selanjutnya mengenai materi gangguan neurokognitif mayor atau gangguan neurokognitif berat. Gangguan ini biasa disebut demensia. Gangguan ini ditandai dengan penurunan yang mendalam atau kemunduran fungsi mental yang ditandai dengan gangguan memori, proses berpikir, perhatian, dan penilaian yang signifikan oleh defisit kognitif spesifik. Jadi penyebabnya itu banyak. Yang paling sering karena penyakit otak yang melumpuhkan ya disebut sebagai penyakit Alzheimer. Mungkin kita sering mendengar ya penyakit Alzheimer. Penyakitnya itu bisa berasal atau termasuk dari otak, seperti penyakit gangguan infeksi yang mempengaruhi gangguan otak, seperti gangguan meningitis atau HIV. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan penyakit Alzheimer secara mendalam. Penyakit Alzheimer ini adalah penyakit otak degeneratif yang mengarah ke demensi progresif yang ditandai dengan hilangnya penurunan fungsi kognitif lainnya, termasuk kemampuan berpikir dan memori. Sebagian kasus ini terjadi pada usia 60-80 tahun. Dan di sini wanita itu lebih beresiko mengalami penyakit ini. Karena biasanya wanita itu berumur lebih panjang daripada laki-laki. Orang dengan Alzheimer akan menjadi depresi, bingung, bahkan delusi ketika mereka merasa bahwa kemampuan mental mereka menurun. Contohnya, mereka lupa dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke gangguan neurokognitif akibat HIV dan masalah vaskular. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, HIV menyebabkan AIDS dan menyerang sistem saraf pusat yang menyebabkan mirror atau gangguan neurokognitif utama. Jadi, ternyata HIV ini dapat menyebabkan atau memunculkan gangguan neurokognitif. Ciri-cirinya adalah apatis dan menarik diri dari pergaulan. Selanjutnya, kita masuk ke masalah vaskular. Ternyata penderita ini mengalami serangkaian stroke yang menyebabkan terbentuknya gumpalan darah yang mengganggu pada sirkulasi dan menyebabkan kematian. Gejala ini hampir sama dengan Alzheimer, yaitu seperti gangguan memori dan kemampuan berbahasa, serta ketidakstabilan emosi dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri. Kemudian, faktor penyebab dari neurokognitif adalah gangguan yang menyebabkan cedera kepala. Dari cedera otak ini, traumatik disebabkan oleh mungkin guncangan, benturan, atau pemotongan jaringan otak. Biasanya karena serangan yang dapat melukai otak terkadang sampai parah. Demensia akibat cedera otak yang traumatis kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa trauma kepala. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan dalam merawat dan bagaimana hasilnya? Dalam masa perawatan, obat-obatan dapat membantu memperlambat penurunan gejalanya, tetapi tidak mengembalikan fungsi memori ke dalam sebelumnya. Sayangnya, banyak orang-orang yang menghentikan obat-obatan ini karena memiliki efek samping yang serius. Sebagian besar dari jenis gangguan neurokognitif progresif ini tidak dapat disembuhkan. Namun, perawatan dan strategi penanganan tertentu dapat membantu mengelola gejalanya. Mungkin demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.